Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini bertepatan dengan hari dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam pribadi Rasul suri tauladan bagi kalian. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian terdapat pada diri Rasul suri tauladan. Bahwa di era sekarang pun sesudah Rasulullah, sesudah hidup Rasulullah, yaitu 1400 tahun yang lalu, sekitar 1400 tahun yang lalu, beliau masih tetap menjadi contoh bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita, menjadi sumber semangat, sumber tuntunan. Hadirin pemirsa yang insya Allah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang hidup di zaman sekarang ini, yang mana banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa, perbuatan setiap orang, perkataan banyak orang. Ada yang memberikan contoh ini, ada yang memberikan contoh itu, berkata ini, berkata itu. Dan juga tentang apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan, suasana hati apa yang perlu kita hadirkan, figur siapa yang harus kita ikuti, perkataan siapa, perbuatan siapa yang harus kita jadikan sebagai inspirasi. Sirah Nabawiyah, kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terang benderang. Semua orang tahu perjalanan hidup beliau. Sehingga kita pun, apalagi kita adalah umatnya insya Allah, maka tiada lain tiada bukan yang perlu kita jadikan sebagai pedoman, sebagai tauladan, sebagai inspirasi. Jejak langkah siapakah yang kita ikuti? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau menyampaikan dakwah yang berat pada masa itu. Kenapa? Di saat itu orang-orang memusyrikan Tuhan, menyembah berbagai patung, menyembah berhala. Ada orang yang ingin menyembah kepada Tuhan yang satu, dibelokkan, dibengkokkan. Siapa yang menyampaikan kebenaran diintimidasi, disiksa, atau bahkan dibunuh. Perjuangan itulah, tantangan itulah yang sangat besar yang dihadapi oleh Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad SAW pada masa itu, ia mengambil segala resiko dan menyampaikan kebenaran. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan tentu saja orang-orang kafir yang mendengar dakwah Nabi, mereka mulai mengepung Nabi. Mereka mulai memfitnah Nabi dengan fitnahan yang berbagai macam. Mereka menyiksa, mereka menutupi dakwah Nabi, menghalangi orang-orang untuk mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW. Satu orang, dua orang ikut kepada dakwahnya Nabi, dan mereka pun sama menerima penindasan, intimidasi, siksaan dari orang-orang kafir. Dan Masya Allah, pemirsa semua, sekarang kita hadir di dunia ini dengan tegaknya dakwah Nabi Muhammad SAW, menyembah kepada Tuhan yang Esa. Kul wallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, sesungguhnya Dia itu adalah Allah yang Esa. Kita sekarang begitu nikmat. Masjid-masjid mudah kita temukan. Masjid-masjid yang begitu indah, begitu nyaman untuk kita singgahi, begitu tenang, begitu menyenangkan ketika kita sujud, ketika kita bermunajat, ketika kita berdoa. Begitu nikmat. Sebab yang kita rasakan adalah di dunia ini keadaan yang paling menyenangkan, keadaan yang paling berkesan, situasi yang begitu nikmat adalah kita bisa ruku, bisa sujud di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah buah dakwah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa bahwa Rasulullah sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang sudah disampaikan di awal adalah merupakan suri tauladan bagi kita, inspirasi bagi kita. Nabi Muhammad SAW, beliau ke Gua Hira
Hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita perlu muhasabah. Muhasabah terhadap diri kita sendiri. Kita menyucikan hati, menjernihkan pikiran, menyaksikan alam untuk membersihkan hati kita, untuk mensucikan batin kita, untuk meluruskan pikiran kita. Sekali lagi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, maka hikmah bagi kita adalah agar kita juga merenung. Kita bisa merenung saat kita berada di masjid, saat kita itikaf, kita muhasabah. Apa saja yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Umur sudah sampai sekian. Apa pekerjaan yang sudah kita lakukan? Kesalahan-kesalahan apa yang telah kita perbuat? Sekaligus rencana kita. Sesudah kita keluarnya dari itikaf, sesudah kita selesainya muhasabah, kebaikan apa yang akan kita lakukan? Kemudian pemirsa rahimakumullah, Rasulullah juga membina keluarga. Masya Allah, Rasulullah dikaruniai istri yang solehah, yaitu Siti Khadijah. Beliau mendukung dakwahnya Nabi. Beliau selalu memberikan semangat agar Nabi selalu istiqomah di dalam dakwahnya. Kemudian Nabi juga ketika berkeluarga dengan Siti Khadijah dikaruniai anak-anak yang soleh, yang soleh. Dan juga Rasulullah juga tentunya sebagai utusan Allah, beliau berdakwah kepada umat. Sehingga bagi kita ada masanya kita muhasabah terhadap diri kita sendiri. Kemudian juga keluarga kita muliakan, bahagiakan. Dan juga kita juga berbuat baik di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah melalui momentum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi Muhammad SAW, kita semuanya dapat mengikuti jejaknya sehingga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW dan di akhirat nanti kita memperoleh syafaat dari beliau. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.